penggunaan anggaran APBA juga tidak terarah kalau kita lihat. Jadi memang malahan kami berpikir begini nggak? Kita malahan takut, kita jangan-jangan nanti Pak Nopa ni kan menjadi ditangkap KPK juga nih, takut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Indah Rasikasari dalam podcast PTM. Dan hari ini di edisi Kamis 4 Maret 2021 episode ke-18 di tahun kedua. Sudah subscribe? Sudah ikutin kami? Sudah follow? Ayo tekan tombol lonceng untuk tetap update informasi-informasi hangat dari Aceh yang pastinya. Dan kita kali ini akan membicarakan mengenai kapal motor penumpang ataupun KMP. Tema kita mengenai benarkah KMP Aceh hebat barang rongsokan? Oke, dan sebenarnya tim PTM ini sudah berusaha menghubungi mengkonfirmasi ini kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Namun sayangnya sangat susah sekali untuk dihubungi. Untuk itu di podcast PTM kali ini kita sudah kehadiran itu dari Koordinator Gerakan Aceh Hebat. Kita sapa saja langsung Bang Syarbaini. Ya, Bu. Panggilan akrabnya Bang Beni. Ya. Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk ke podcast PTM. Sebelum kita ke tema kita, benarkah KMP Aceh Hebat? Jadi sedikit pengantar juga ke pemirsa, itu KMP Aceh Hebat itu ada 1, 2, dan 3. 1 itu melayani rute itu daerah Sinabang, kemudian 2 itu Ulele Balohan, dan 3 itu Singkil dan sekitarnya, Singkil dan Pulau Banyak. Tapi kemudian Bang Beni dan kawan-kawan ini sedikit meragukan, ada kemudian markup dan sebagainya. Tapi sebelum kita ke sana, cerita dong Bang, sedikit tentang Gerakan Aceh Hebat itu apa sebenarnya? Ya. Jadi begini Kak, saya juga mengucapkan terima kasih kami sudah diundang di sini ya kan. Kami pertama duduk melakukan aksi ini, yang kami lakukan itu pertama di Kejaksaan Tinggi. Itu kapan? Tanggalnya kami sudah lupa Kak. Bulan? Baru ini Kak, dalam bulan ini. Dalam bulan Maret. Dalam bulan Maret. Oh, akhir bulan Februari. Akhir Februari 2021. Ya, akhir Februari 2021 kami dengan mengenamakan KPA dulu. KPA Koalisi Peduli Aceh. Koalisi Peduli Aceh. Itu gerakan. Itu hadir berarti merespon aksi saja. Iya, hadir untuk merespon aksi dan ini kesepakatan daripada kawan-kawan. Itu aksi kami pertama di Kejaksaan Tinggi. Jadi di Kejaksaan Tinggi itu kami menuntut terkait pembangunan Kilangan Aceh Singkil. Kilangan Aceh Singkil. Ya, pembangunan jembatan Kilangan Aceh Singkil. Apa yang salah di sini? Jadi ada dugaan yang bahwa proyek itu terjadi permasalahan di sana. Jadi memang itu sedang dalam proses penyelidikan pihak Kejaksaan Tinggi. Alhamdulillah kemarin sudah dikeluarkan statement bahwa Kejaksaan Tinggi sedang menyelidiki kasus itu. Jadi setelah ada aksi itu atau seperti apa? Tapi kami lihat setelah ada aksi kami lah. Berarti berhasil aksinya? Kita belum menganggap ini berhasil lah Kak, ya kan? Ini kan proses awalnya, ya kan? Tapi kita juga terus melihat, ya kan, kondisinya nanti di lapangan bagaimana. Dan kita akan memantau dan kita juga akan mengawal, ya kan? Tapi sikap yang telah diambilkan oleh pihak Kejati, kami sangat beri apresiasi besar kepada Kejati, ya kan? Setelah itu kami melanjutkan aksi kami di kantor Gubernur Aceh terkait pengangkatan eselon 2. Itu Maret juga? Itu Februari? Di Februari juga Kak. Disitulah kami mengganti nama. Kami gantilah nama. Ini yang kenapa suka gonta-ganti nama? Dari tadi KPA ya? Jadi di KPA ini kan kami lihat ada sedikit nih. Jadi nggak ada warnanya. Jadi kami sepakat untuk mengganti nama. Jadi kami gantilah nama Gerakan Aceh Hebat Kak. Awalnya tadi KPA apa? Koalisi Peduli Aceh. Dari Koalisi Peduli Aceh berarti Gerakan Aceh Hebat. Ya. Oke. Karena Jadi nggak ada warna di KPA. nggak ada warna. Maksudnya
enggak terlalu wow dalam kami bergerak dengan KPA, Koalisi Peduli Aceh. Orangnya Jadi, sama-sama itu juga. kami sama-sama juga, Kak. Siapa di situ? Dan di balik itu siapa? Oh, enggak ada di balik, Kak. Ini cuma penilaian dari kami kawan-kawan beberapa orang, kan? Jadi kami harus mengawal ini. Jadi jika memang kami enggak melakukan ini, kami menganggap bahwa tidak ada yang akan melakukan lagi ini. Berarti tidak ada orang di balik tidak ada. KPA, Tidak ada. Koalisi Peduli Aceh ataupun Tidak. Gerakan Aceh Hebat. Tidak ada. Ikhlas bekerja? Ikhlas bekerja. Makanya Ikhlas kami bekerja. datang aksi itu, paling banyak kami datang itu 15-20. Siapa yang 15-20 orang ini? Itulah Pak, Kak, kawan-kawan yang bisa kita ajak gabung di dalam aksi kita. Siapa mereka yang bisa diajak gabung? Siapa-siapa yang ada waktu nanti. Ya, mereka dari unsur apa? Dia ada dari unsur mahasiswa juga, ya kan? Ada dari unsur pemuda. Jadi Gimana untuk biayain aksinya, untuk biaya aksi kami tidak ada, Kak. Malahan kami di lapangan minum pun nggak ada. Nggak ada kami. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Ya, begitulah, Kak. Begitu ikhlas kami untuk mempertanyakan hal-hal yang terjadi di Aceh sekarang. Balik ke Gerakan Aceh Hebat, tadi ceritanya? Ya, jadi makanya kami gantilah nama karena kami menuntut aksi, kan? Aksi kedua kalinya di kantor Gubernur Aceh terkait menuntut Mr. M ini tidak masuk ke dalam proses eselon 2. Jadi Mr. M ini dia ada pelanggaran, dia termasuk salah satu ada kaitannya di pembangunan kilangan Aceh Singkil. Masih ada kaitan dengan kasus pertama tadi? Dari kasus pertama tadi. Makanya kami menuntut supaya beliau tidak masuk ke dalam proses eselon 2 Mr. M ini. Jadi inilah yang kami sampaikan waktu di aksi kedua di kantor Gubernur Aceh. Intinya Mr. M jangan sampai masuk ke eselon 2. Ke eselon 2 karena beliau masih ada kasusnya. Gimana hasilnya sampai hari ini? Tadi kemarin ada 3 hari belakang kami sudah menjejaki, kan itu proses eselon 2 kan sedang berlanjut nih. Tetapi kami lihat nama beliau masih tertentu. Tapi belum difinalkan, kan. Ini kan masih proses, kan. Jadi kami akan terus mengawal nih, Kak, sampai benar-benar Mr. M ini tidak termasuk di dalam proses eselon 2. Jadi lanjut lagi kami aksi ke PU. Kami aksi ke PU. Di situ aksi kami menuntutnya bahwa PLT PU segera turun dari jabatannya. Kenapa? Apa yang dilihat di situ? Itulah dia masih ada terganjal dengan terkait proyek Mortius, proyek kilangan Aceh Singkil. Itu yang sama dengan Mr. M tadi? Mr. M tadi. Jadi dia ini ingin dijadikan kepala dinas. Jadi di PLT kan dulu, nanti akan dijadi kepala dinas. Jadi tuntutan kami kemarin supaya Mr. M ini turun dari jabatannya. Mr. M itu PLT tadi, Dinas PU. Balik ke Gerakan Aceh Hebat selanjutnya, apa kemudian aksi selanjutnya? Selanjutnya kami aksi ke Dishub lah. Inilah kami aksi ke Dishub. Yang berkaitan dengan KMP Aceh Hebat 1, 2, 3? Terkait KMP Aceh Hebat 1 dan 2, 3. Jadi kami tidak ada di KMP Aceh Hebat 2 ini. Kami buat aksi di dalam bulan Februari juga. Februari kalau tidak salah. Februari. Maret lah. Udah masuk Maret. Bulan ini berarti awal bulan Maret. Masih dalam gerakan Aceh Hebat. Kenapa kemudian apa yang salah dari KMP 1, 2, 3? Karena kan kalau kita lihat dari rilis dari Dinas Perhubungan Aceh, mereka juga sudah menjelaskan secara gamblang di situ. Oh, ini ya proyeknya seperti ini. Kemudian mereka tendernya seperti ini, bla bla bla. Apa yang salah yang Gerakan Aceh Hebat? Begini, Kak, ya kan? Kita berbicara dengan KMP Aceh Hebat. Kalau saya pribadi, memang dari dulu saya yang menantang KMP Aceh Hebat. Karena begini, kita melihat sebetulnya pihak pemerintah Aceh itu harus punya kajian dulu terhadap membuat KMP Aceh Hebat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Tetapi kita melihat KMP Aceh Hebat ini memang dipaksakan dikerjakan oleh pemerintahan Aceh. Kita tidak tahu apa maksud. Makanya setelah kami melihat beberapa
beberapa kajian-kajian yang kami buat, ya kan? Ada hal yang dipaksakan di KMP Aceh Hebat ini, ya kan? Apa yang dipaksakan? Yang Dipaksakan buat untuk KMP Aceh Hebat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat kelayakan dan tidak layaknya nih sekarang, 3 KMP Aceh Hebat, 2-nya jelas sekarang tidak beroperasi. Kemarin kami duduk dengan ada kawan dari Aceh Singkil. Ya. Setelah dilaunchingnya, serahkan kepada Pemkab Aceh Singkil, ya kan? Itu KMP Aceh Hebat 3. KMP Aceh Hebat 3. Aceh Hebat 3 di Singkil. Yang di Singkil. Itu sudah diserahkan kepada kepada Pemkab. Ya. Ya. Kenyataannya sampai sekarang belum beroperasi, ya. Oke. Ya. Jadi siapa yang kita sayangkan? Ini buang-buang duit loh. Ini uang rakyat yang kita buang-buangkan. Di mana salahnya? Apakah ada kajian kemudian ataukah mungkin ada yang kurang atau pemerintah Singkil mungkin belum mengoperasikan? Begini ya. Jadi itu kapasitasnya kurang lebih yang untuk kapal KMP Aceh Hebat yang ada di Aceh Singkil itu kurang lebih kalau tidak salah 120 orang. Oke. Itu muatnya. Ya. Itu untuk melayani Singkil dan Pulau Banyak. Ya, ya? Pulau Banyak. Itu KMP Aceh Hebat 3. Ya. Sedangkan kebutuhan orang tidak sebanyak itu. Oh, yang gerakan Aceh Hebat lihat, yang untuk Singkil itu tidak sebanyak itu. Iya. Kapasitasnya. Karena paling ada orang itu 40 orang lah. Ya kan? Malahan masyarakat lebih memilih jalan alternatif, mungkin pergi dengan perahu layar yang biasa itu. Ya kan? Jadi memang sekarang tidak berfungsi. Bisa jadi itu akan menjadi besi Tuhan nanti. Ya, jadi ini kerugiannya. Kerugian yang kita lihat nih. Itu data dari mana tadi? Kita ada sedikit wawancara dengan warga di Aceh Singkil yang ada di Banda Aceh. Oh, sudah. Berarti orang masyarakat Singkil yang ada di Banda Aceh. Ya, yang menceritakan seperti itu kepada kami. Dan kami juga menyayangkan. Ini bukan misalnya kita membuat dugaan-dugaan yang memang bersifat memfitnah, bukan. Ini yang memang terjadi di lapangan. Oke. Ya, itu untuk KMP Aceh Hebat 3. Untuk KMP Aceh Hebat 3. Bagaimana dengan 1 dan 2? Karena kalau kita lihat statement gubernur misalkan, ini kapal kebanggaan masyarakat Aceh. Ini belum ada sebelumnya. Jadi ini dari uang masyarakat Aceh. Jadi ini kapal kebanggaan sebenarnya. Jadi gimana teman-teman? Ya, kalau dibilang kebanggaan menurut saya biasa-biasa aja, Kak. Karena orang Aceh ini nggak ada seperti itu pun juga tetap berlayar, ya. Oke. Ya kan? Jadi tidak ada yang harus diapresiasi terhadap kapal KMP Aceh Hebat. Jadi sekarang yang kita lihat beroperasi cuma mungkin Uleli, ya. Uleli ke Sabang. Tapi bagaimana ini Semelu ya? Kalau Semelu sampai sekarang saya melihat belum juga berjalan. Karena ada proses-prosesnya ke ke pemerintah. Mungkin pemerintah menawarkan dengan perusahaan-perusahaan mana yang mau menampung, ya kan? Dari mana anda tahu kalau KMP Aceh Hebat 1 belum dioperasikan? Setelah diberikan kepada Pemkab Semelu pastinya, ya? Karena kita belum lihat melayarnya, Kak. Sampai pertama sudah diberi tapi sudah belum melayar sampai sekarang. Sampai sekarang belum melayar. Kapan yang maksudnya sudah diberikan itu kan akhir Februari. Ya. Waktunya kapan itu yang diberikan kepada Pemkab Semelu? Awal akhir 2022 akhir 2020 kan? Akhir 2020. Oke. Tapi kita lihat sampai sekarang belum berlayar. Sampai sekarang belum berlayar. Ya. Jadi mungkin inilah makanya kami bilang tadi, ini di pembuatan KMP Aceh Hebat ini perlu kajian dulu. Kajian kita sesuaikan dengan penduduk, berapa penduduk yang menyukai, ya kan? Kebutuhan penduduk berapa, baru kita buat. Ini tidak, makanya kami bilang tadi ini hanya sebuah nafsu yang ingin dipaksakan untuk buat itu. Mungkin di situ terdapatlah mungkin nanti ada beberapa kenyegalan, mungkin ada yang mungkin memang ada main-mainnya mungkin. Nah, jadi begitulah dugaan kami. Jadi makanya kami buat aksi di Dinas Perhubungan itu, kami minta transparansi Dinas Perhubungan terhadap KMP Aceh Hebat ini, baik 1, 2, dan 3. Nah, jadi sampai sekarang kami belum ada konfirmasi sama sekali dari pihak Dinas Perhubungan. Nah, ini dugaan kami. Dugaan kami kemarin yang bahwa proses pembuatannya kok terlalu cepat. Terlalu cepat. Gimana indikatornya yang teman-teman lihat? Begini ya. Jadi
masa penyelesaian kapal seluas 1.300 GT itu selesai dengan 10 bulan. Walaupun kemarin Dinas Perhubungan telah menampakkan data mereka itu selesainya 16 bulan. Ya kan? Jadi kita tidak melihat inilah. Proses awalnya itu kita tidak melihat di KMP Aceh Hebat. Yang kita lihat sekarang kan tiba-tiba Gubernur Aceh memposting fotonya. Mungkin kita memposting fotonya. Kapalnya sudah terbentuk. Ya. Ini kalau kita berbicara barang baru, itu sampai di mallnya itu barang baru, Kak. Bautnya itu barang baru. Kalau kita berbicara barang baru. Tetapi bisa nggak Dinas Perhubungan membuktikan itu barang baru? Artinya yang teman-teman lihat? Ya, yang kami lihat barang baru. Yang kami lihat itu, dugaan kami itu bukan barang baru. Dugaan Gerakan Aceh Hebat itu barang bekas. Barang bekas. Dugaan kami itu barang bekas. Ya. Makanya ini kami sampaikan supaya publik tahu, ya, dan kita minta transparansi kepada perhubungan untuk membuktikan itu. Nanti memang jika memang ini telah kami sampaikan, nah kita kembalikan nanti kepada pihak-pihak kepolisian yang akan membuktikan ini kepada masyarakat. Ini permasalahannya ini adalah uang rakyat. Setelah demo kemarin, apa ya tanggapan dari Dinas Perhubungan? Belum ada, sampai sekarang kami belum ada tanggapan. Teman-teman diterima oleh Kabid ya? Saya pun dah lupa tuh, Kak. Kabid apa namanya? Saya sudah lupa. Kami diterima oleh Kabid dan diberi selembaran kertas bukti nyata, bukti dari orang ini, bukan kami harus mempercayai bukti orang ini, tidak. Apa isinya? Ya itulah. Tadi bilang mereka ini pembuatannya kami buat 16 bulan. Ya kan? Prosesnya pelelangan. Ya kan? Mereka bilang pelelangannya di Kementerian Perhubungan. Ya. Tapi kami sudah ngecek. Berarti artinya teman-teman juga bawa data? Ya, kami juga bawa data. Kami datanya tidak kami bawa, Kak. Tetapi kami sudah ngecek. Kami tidak melihat ada proses pelelangan itu di Kementerian Perhubungan. Nah, jadi inilah yang menjadi dugaan kami. Ini berbicara dugaan. Inilah menjadi dugaan kami yang bahwa KMP itu barang bekas. Jadi ada sejenis yang memang itulah saya bilang tadi, Kak, dipaksakan di sini, Kak. Ada yang dipaksakan. Yang ada dipaksakan. Kenapa kemudian teman-teman Gerakan Aceh Hebat itu baru muncul sekarang? Baru muncul di kasus Singkil misalnya tadi awalnya. Terus kemudian muncul lagi di Gerakan Aceh Hebat 3, Gerakan Aceh Hebat untuk yang KMP ini. Begini, Kak. Jadi kami melihat kan ini udah tidak sehat lagi nih jika didiamkan. Jadi kalau kita berharap kawan-kawan lain yang bergerak, mungkin tidak bisa bergerak lagi kan, karena kawan-kawan lainnya. Jadi siapa kawan-kawan lainnya? Kan kita sudah tahu nih, Kak, OKP ya kan, ormas ya kan, yang sudah dapat dana hibah ya kan, mungkin sudah sulit untuk bergerak. Jadi krisis kepercayaan untuk teman-teman OKP dari Gerakan Aceh Hebat karena sudah dapat dana hibah. Kami tidak butuh misalnya untuk dukungan mereka, tidak butuh kami. Tidak butuh dukungan OKP? Tidak butuh kami. Kami bisa berjalan dengan sendiri kami. Tidak butuh dukungan organisasi kepemudaan ya? Tidak butuh kami. Kami bisa berjalan sendiri selama kami masih sesuai dengan aturan hukum dan tidak membuat perkara-perkara lain di tengah-tengah aksi kami. Jadi kami terus bergerak nih. Ini kami tidak akan diam nih, Kak, walaupun nanti terserahlah yang mau mengklaim-klaim di luar, kami tidak open. Balik ke pertanyaan tadi, kenapa baru muncul sekarang? Kenapa baru muncul? Karena kami muncul sekarang, Kak, karena sudah banyak yang diam. Kami muncul karena sudah banyak yang diam, maka kami muncul nih. Jika memang banyak yang muncul, kami pasti diam. Oh, berarti kalau sudah banyak yang muncul, teman-teman Gah diam? Ya diam aja lah, Kak, karena udah bersama-sama kita ingin menyelamatkan Aceh ini, tidak jadi masalah. Berarti niatnya, nawaitunya ingin menyelamatkan Aceh? Ya, ingin menyelamatkan uang Aceh nih, Kak. Ingin menyelamatkan uang Aceh? Karena persoalan di Aceh sekarang banyak sekali kalau kita lihat, ya kan.
bermacam-macam dengan kemiskinan kita yang memang semakin meningkat, penggunaan anggaran APBA juga tidak terarah kalau kita lihat. Jadi memang malahan kami berpikir begini Kak. Kita malahan takut kita jangan-jangan nanti Pak Noppa ni kan menjadi ditangkap KPK juga nih takut kita. Kan ini kan sayang kita kan. Jadi makanya lebih baik seperti Pak Noppa ni selaku Gubernur Aceh transparan terhadap pemakaian anggaran uang rakyat ya kan. Jadi kami menilai juga yang bahwa kami lihat pemerintah Aceh ini cuma fokusnya kepada infrastruktur selalu. Jadi tidak ada dia fokus kepada peningkatan perekonomian masyarakat, pertanian, nelayan ya kan. Jadi kurang kita melihat pemerintah Aceh memikirkan hal itu. Sebetulnya di kondisi kita pandemi ini seharusnya pemerintah lebih memperhatikan itu dulu Kak. Baik, berarti lebih fokus pada infrastruktur. Ya, ini lebih fokus kepada infrastruktur. Mungkin infrastruktur banyak P-nya ya. Baik, banyak P-nya ya. Ya. Baik, kita balik ke KMP Aceh Ya. Hebat. Apa kemudian tanggapan dari Dinas Perhubungan? Selain tadi apa ketemu dengan kepala dinasnya? Itulah Kak, sampai sekarang kami belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan. Ya, mungkin karena beliau pun lagi menjalani pemeriksaan karena beliau pun sudah dipanggil dengan Kejati Aceh kan. Untuk? Kan kemarin ada ini kan statement media kan kita baca bahwa beliau sedang dipanggil oleh Kejati Aceh kan terkait permasalahan, nggak tahu lah kami kan, tapi tidak berhubungan dengan KMP. Tidak berhubungan dengan KMP. Apa kemudian aksi selanjutnya? Saya dengar juga akan ada aksi. Kami tetap dengan hal yang sama Kak, dengan hal sama yang kami lakukan. Itu kapan rencananya? Rencananya kami Senin. Insya Allah kalau tidak halangan Senin kami akan melakukan aksi. Itu untuk apa? Masih dalam keadaan konteks KMP Kak. Berarti belum puas dengan jawaban dari kepala? Belum ada jawaban nih Kak. Walaupun dengan kertas yang enggak. Kami nggak terima. Apa sebenarnya yang dicari? Apa sebenarnya yang ingin? Begini Kak, kami ada juga menemukan yang bahwa ada terdapat 2.000 pengadaan 2.000 item pengadaan di kapal Aceh Hebat itu. 2.000 item itu kurang lebih ada 2.000 item pengadaan di kapal Aceh Hebat. Jadi baik 1 maupun 2 dan 3 ya kan. Coba buktikan dulu yang 2.000 ini, barukah semua? Item ini apa? Item ini adalah peralatan yang dibutuh di dalam kapal ini. Peralatan di dalam kapal ya? Itu ada 2.000 item? Ada 2.000 item yang jadi, sudah kami... kapal KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3. Ada sejumlah 2.000 item pengadaan barang di situ. Bisa nggak misalnya Dinas Perhubungan membuktikan itu barang baru semua? Nah, jelas ini publik loh. Kita mau melihat ke publik nih. Biar masyarakat tahu kejujurannya sampai mana pemerintahan Aceh. Nah, ini makanya kami sampai dugaan-dugaan ini kami sampaikan. Ya. Nanti kami juga sekarang lagi memproses data-data kami akan juga sedang kami proses. Mungkin nanti jika memang terus didiami oleh Dinas Perhubungan, ya kan? Nanti kami akan mempublis sendiri nih. Nanti tunggu aja nanti kabar gembiranya ya kan. Sudah ada kabar gembira ya? Kabar gembira atau ancaman dari? Enggak, kita tidak mau mengancam-ancam nih Kak. Kita transparan aja karena mengancam nih bahaya loh, ya kan? Jadi kami akan mempublis nanti. Insya Allah kami akan mempublis yang punya kami, ya kan? Nanti terserah nanti pihak kepolisian yang menilainya nanti. Ya. Data apa yang udah dikumpulkan sama teman-teman? Ya, kami terhadap untuk sekarang Kak lagi kajian kami kan, lagi kami buat kajian dan pengumpulan data lah, tapi belum maksimal. Jadi makanya data apa itu? Kajian apa? Nantilah Kak, nanti akan kami publis nanti ya kan, insya Allah. Makanya tentang masih terkait dengan KMP. Masih terkait dengan KMP. Dan item-item tadi, item-item tadi. Nah, jadi itu yang nanti coba kami buktikan kepada publik. Ya kan, nanti kita jangan pula mempublikasikan data palsu pula ya kan, nanti udah kena pula kita ya kan. Gerakan Aceh Hebat yakin itu data valid? Kami mencoba meyakinkan dulu. Makanya kami nanti akan berusaha lah untuk meminta pendapat pakar-pakar lah ya kan, supaya ini clear dan jelas. Makanya kami tunggu dulu, dari perhubungan dulu. Sampai kapan ditunggu?
kami nggak bisa kasih waktu, Kak. Tapi sudah ada data itu. Lagi diproses. Oke, berarti masih akan panjang. Masih akan panjang. Sebelum kami memang sebelum kepala dinas ini mengclearkan KMP Aceh Hebat. Sebelum kepala dinasnya langsung yang Iya, mengclearkan, mengclearkan masalah KMP Aceh Hebat. nggak akan Aceh Hebat tidak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Kami nggak akan berhenti. Yakin nih, ya? Kak. Yakin kami. Yakin. Kami tuntaskan nih. Ya kan? Karena besok kami juga akan ada gerakan. Dan nggak ganti nama lagi ya? nggak akan ganti nama. Nggak ganti nama lagi. Nggak Tetap akan. di Gerakan Aceh Hebat dan tetap dengan KMP Aceh Hebat. Ya. Oke. Tapi kami bukan cuma fokus kepada KMP nih, Kak. Oke, berarti ada lain. Kami ada fokus lain juga. Apa fokusnya? Ya, besok kami ke DPRA. Untuk? Yang pertama kami besok aksi di DPRA. Yang pertama meminta DPRA itu membuat tim pansus. Tim pansus ya? Terkait KMP Aceh Hebat dan proyek Mutius, aliran anggaran refocusing, dan terkait jembatan Kilangan Aceh Singkil. Itu aksinya kapan? Besok, Kak. Besok, hari Jumat. Nah, dan kami akan melanjut juga nanti tuntutan kami meminta untuk melanjutkan sidang interpelasi kepada DPRA untuk pemakzulan Gubernur Aceh. Kenapa? Karena ini memang sudah diproses dulu oleh DPRA. Kenapa DPRA harus memberhentikan ini? Juga kami harus mempertanyakan ini, Kak. Berarti Gerakan Aceh Hebat juga mendukung DPRA untuk pemakzulan Gubernur Aceh. Kami mendukung. Kami mendukung jika memang itu atas jalurnya. Dan kami memang juga ingin mempertanyakan ke DPRA kenapa ini dihentikan. Nah, kan kemarin kita lihat DPRA sudah ke Jakarta, inilah melaporkan inilah terkait proyek Mutius juga sudah dilaporkan, tetapi sekarang sudah dilanjutkan, ya kan? Nah, jadi ini tanda kutipnya aneh juga yang terjadi di DPRA, ya kan? Jadi makanya kami menuntut kembali nih. Ayo DPRA yang janjinya kemarin mau disidangkan interpelasi terhadap pemakzulan Gubernur Aceh nih di mana nih? Ayo, jangan karena pokir kita sudah diam nih kan? Ini DPRA ini mungkin karena sudah kena pokir, sudah diam-diam nih. Ini nggak iya juga nih, Kak. Itu Gerakan Aceh Hebat belum kena pokir ya? Belum, Kak. Ini masih berjalan di atas jalan nih. Masih atas jalan. Jadi kalau udah nggak di atas jalan lagi mungkin diam juga ya? Enggak juga, Kak. Ya? Enggak. Yakin ya tidak? Yakin. Ini sampai tuntas nih, Kak. Sampai tuntas. Insyaallah. Insyaallah. Bang Sarbaini, Ya. Bang Beni, terima kasih banyak sudah hadir di podcast PHTM. Siap, Kak. Terakhir, harapannya, closing statement-nya apa? Terutama untuk KMP Aceh Hebat ini. Ya. Begini, kami berpesan kepada pihak pemerintah Aceh lah. Khususnya, tolong yang pertama mementingkan kepentingan masyarakat dulu. Daripada mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Terhadap KMP Aceh Hebat, kami berharap juga untuk transparan. Kami berharap untuk transparan daripada Dinas Perhubungan dan berbicara jujur apa ya sih yang sebenarnya terjadi di KMP Aceh Hebat. Jika memang itu barang bekas, ya publiskan barang bekas. Jika memang itu barang baru, ya publiskan barang baru. Kita bukan tidak berhak untuk mengatur pemerintah. Karena apapun yang dilakukan pemerintah kita dukung, tetapi sesuai dengan jalurnya dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih banyak Koordinator Gerakan Aceh Hebat, Bang Sarbeni. Salam buat kawan-kawan, Bang. Salam juga. Terima kasih pemirsa PHTM sudah menyaksikan. Subscribe dulu, like dan komen pastinya. Sampai jumpa di podcast PHTM selanjutnya. Saya Indah Sekasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.